Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Puji syukur. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu. Dari hamba-Mu kuduskan Tuhan. Dari semua kami yang datang kuduskan kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Allah yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran ini. Haleluya. Amin. Kita akan merenungkan kebenaran firman mengenai perjamuan kudus. Haleluya. Perjamuan kudus ini adalah suatu sakramen untuk gereja-gereja Protestan ya, gereja seperti kita ini. Sakramen itu ada dua, yaitu sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan air. Lalu sakramen itu apa? Sakramen itu adalah ritual kudus yang ditetapkan Kristus untuk menghayati eksistensi kekristenan. Esensi kekristenan itu apa? Ya, esensi kekristenan itu adalah berita mengenai salib. Puji nama Tuhan. Berita mengenai salib. Puji Tuhan. Jemaatnya dikasih Tuhan, kita akan merenungkan ya kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, inilah tubuhku. Ya, jadi kita mengambil roti atau hosti itu, Tuhan Yesus pada waktu itu dia memecah-mecahkan roti, ya, mecah-mecahkan roti, lalu dia berkata, inilah tubuhku. Ya, jadi bukan inilah peringatan atau inilah lambang, tidak, tapi Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Ya, haleluya. Dan tubuh pada saat sekarang ini, tubuh Tuhan Yesus di mana? Ya, pada saat sekarang ini Tuhan Yesus di mana? Mari kita membaca dulu ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan seterusnya ya. Ini kita melihat dulu tubuh Tuhan Yesus itu di mana ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Lalu ayat 9 katakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupi mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadi pada saat ini Yesus naik. Lalu kalau kita melihat berapa ketinggian Tuhan Yesus naik itu, ini alamnya yang berbeda, saudara-saudara. Di sini Tuhan Yesus terangkat, ya. Mungkin orang lain bilang pernah ke surga dan sebagainya, tapi tidak ada saksinya. Tapi kalau ini Tuhan Yesus, dia terangkat dan dia ada saksinya. Dan Tuhan Yesus terangkat naik ke surga itu, dia tidak naik kendaraan apa-apa, tapi terangkat begitu saja.
ya mungkin hanya waktu akan ingin terangkan. Ya, ada saksinya, dan sekarang pun di Israel sana ada monumen, ya, ada atau dibangun, tempat itu dibangun. Kalau tempat itu dibangun, tempatnya pada waktu Yesus naik ke surga itu ada tapak tilasnya di sana. Ya, di situ kita melihat bahwa tidak ada kendaraan yang dinaiki. Dan Tuhan Yesus itu dia pergi ke surga dan dia tahu. Jadi beda ketinggian berapa surga itu. Alamnya yang beda, saudara. Jadi ketinggian berapapun tidak bisa mencapai. Ya, alamnya yang beda. Bahwa alamnya itu adalah alam roh. Jadi Tuhan Yesus memang pada waktu itu, ya 2000 tahun yang lalu, dia ada di dunia ini. Dia ada di Israel. Tapi kemudian dia setelah mati disalib, ya, menyerahkan nyawanya. Jadi mestinya Tuhan Yesus sudah bisa mati, ya. Tapi dia menyerahkan nyawanya untuk menerima kembali. Alkitab mengatakan begitu, ya. Yesus naik, ya, setelah dia mati, pada hari yang ketiga bangkit. Ya, kapan itu saya sudah pernah tayangkan atau saya pernah sampaikan bahwa jam di Israel dengan di sini itu pergantian waktunya beda. Kalau di kita di Indonesia dan pada umumnya itu pergantian waktu itu adalah pada jam 24, jam 00:01 itu, ya. Tapi saya sudah pernah sampaikan di sini bahwa pergantian waktu di Israel itu bukan jam 12, bukan jam 24, ya, bukan 24 malam, tidak. Tapi pergantian waktu itu pada jam 18, pada jam 6 sore, ya, dan sebagainya, ya. Tapi yang mau saya sampaikan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi naiknya itu tidak pakai kendaraan apa-apa. Dia naik terangkat begitu saja. Dia memberkati murid-muridnya dan naik ke surga. Ya, dan dinaiknya sampai ketinggian berapa? Ya, sekali lagi alamnya yang berbeda, yaitu alam seperti kita ini, alam yang dunia yang seperti kita lihat ini. Kemudian Yesus naik ke surga, itu alamnya yang berbeda. Dia naik, kemudian awan menutupi, dan kemudian ada yang mengatakan bahwa nanti Yesus itu akan turun kembali seperti pada waktu dia naik. Cuma ada yang dikasihi Tuhan, ya, demikianlah bahwa pada saat ini Yesus itu adalah di dalam alam roh, ya. Karena itu dia kemudian dia mengutus Roh Kudus, ya, itu sudah tidak terlihat lagi Roh Kudus, dan itu menyatakan bahwa dia berada di mana-mana. Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia, terang. Pada waktu Yesus mengatakan begitu, sepertinya tidak bisa kita melihat, ya. Tapi beberapa saat sudah itu, waktu dia menampakkan diri kepada Paulus, ya, Paulus sampai buta karena sinar begitu terang sekali, ya. Itu menyatakan kebenarannya bahwa Yesus adalah terang, ya, terang. Tapi Paulus pada waktu itu bisa disembuhkan, ya, puji Tuhan. Dan sekali lagi bahwa Yesus naik ke surga, alamnya yang berbeda. Memang awan menutupi dia, dan suara dari seseorang itu bahwa Yesus akan kembali seperti apa yang mereka lihat. Ya, sebagai orang Kristen kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Dan secara umum dia akan datang dan ada pertemuan di awan-awan secara umum. Tapi secara khusus nanti saya akan dijemput oleh Tuhan, ya, puji Tuhan. Demikian cuma ada dikasih Tuhan secara khusus, secara pribadi. Yesus akan datang untuk kita secara pribadi, dan kita akan diangkat, ya, naik, ya, dan tubuh akan berada dari tanah akan kembali ke tanah, ya, puji Tuhan. Dan yang Tuhan Yesus janjikan bahwa mereka ini dia tidak akan mati lagi,
Mereka ini justru pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua akan dibangkitkan. Yang sudah mati akan dibangkitkan, dan yang masih hidup akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Ayat yang ke-25. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ya setelah mengambil roti dan mengatakan inilah tubuhku, ya. Kemudian juga mengambil cawan, ini adalah perjanjian baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa perjanjian lama itu manusia tidak bisa memenuhi itu. Jadi perjanjian lama situ ada Taurat, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan atau menuruti semua hukum Taurat itu, ya. Karena itu hukum Taurat ini dari pihak manusia gagal, ya. Tetapi puji nama Tuhan bahwa Yesus mengadakan perjanjian baru, ya, yaitu pada waktu Yesus mati di kayu salib itu. Pada waktu Yesus mati di kayu salib itu, dia tidak berdosa, dijadikan dosa. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini boleh diluputkan dari hukuman, ya. Karena Tuhan itu pasti menghukum orang yang bersalah, ya. Tapi hukuman yang bersalah dijatuhkan kepada Yesus. Dia yang menanggung segala kesalahan kita, ya. Puji Tuhan, luar biasa, penderitaannya luar biasa. Yesaya mengatakan, orang mengira dia kena tulah, padahal segala penyakit kita lah yang ditanggungnya, segala kelemahan kita lah yang ditanggungnya. Tapi kita tidak menyadari manusia, kritikan manusia dia tidak mau terima, ya. Yesus firman datang pada kepunyaannya, dan kepunyaannya tidak mau menerimanya. Bahkan dia berkata, salibkan dia. Puji Tuhan, satu hal yang luar biasa ini, ya, bahwa Yesus dia harus menderita. Ya. Dia tidak berdosa, tapi dia harus dijadikan dosa. Dia tidak bersalah, tapi dia menanggung segala kesalahan. Puji nama Tuhan, luar biasa, ya, bahwa ada yang mau menanggung dosa saya dan saudara-saudara, yaitu Tuhan Yesus. Darahnya itu adalah perjanjian baru. Jadi zaman anugerah, zaman ini adalah zaman anugerah, saudara-saudara. Sekarang kita hidup di dalam perjanjian baru, ya. Perjanjian baru yaitu di dalam zaman anugerah, saudara-saudara. Jadi kita memang bersalah, kita memang tidak layak, apalagi minum perjamuan kudus, kita tidak layak. Tetapi kita masuk di dalam zaman anugerah. Segala ketidaklayakan kita, segala kesalahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, sehingga kita dilayakkan, ya. Kita bukan orang benar, tapi dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus, ya, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kita makan dan minum perjamuan kudus ini, justru kita disucikan, ya. Kita datang untuk memperingati, ya, senantiasa diperbarui, senantiasa selalu, ya. Bukan sekali makan perjamuan kudus kemudian tidak usah lagi, bukan, ya. Selalu kita diperbarui, memperingati, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang, ya, saudara. Cawan ini adalah darah Kristus. Di situ ada perjanjian baru. Ada, kita ini hidup di dalam anugerah. Jadi kita selalu, ya, saya bacakan lagi ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi tiap kali kita makan dan minum
perjamuan kudus ini kita memperingati akan kematian Tuhan, ya, memberitakan kematian Tuhan, memberitakan kepada siapa ya? Gitu. Tentu banyak kalau kita berbicara ini tentu banyak pendapat. Kepada siapa kita memberitakan itu? Lebih baik kita datang kepada firman Tuhan. Kepada siapa kita memberitakan itu? Yaitu kita melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah. Saya ulangi ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Jadi Kristus ini adalah kekuatan Allah, ya, hikmat Allah, ya, itu dia sesuatu yang luar biasa, kekuatan Allah, sesuatu yang luar biasa. Kekuatan Allah, saya pikir ini kekuatan apa ya? Salah satu aja kita melihat kebangkitannya, ya. Tuhan Yesus berkata, aku mau menyerahkan nyawanya untuk menerima kembali. Jadi dia tahu, dia menyerahkan nyawanya untuk menerima kembali. Bukankah ini sesuatu kekuatan Allah yang luar biasa? Ya. Siapa manusia yang, apalagi dia sendiri yang bisa berkata begitu? Aku menyerahkan nyawaku untuk terima kembali. Siapa? Yesus adalah satu-satunya, ya. Dia mengalahkan maut, ya. Dia mengalahkan maut. Coba kita membaca lebih lanjut di dalam Efesus pasal 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan kepada penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebenarnya dikasih Tuhan, ada sesuatu yang perlu kita tahu, yang banyak orang tidak tahu, ya. Di kitab Daniel lebih juga pernah dituliskan itu, ya, bahwa sebenarnya apa yang terjadi di dalam dunia ini secara kasat mata ini sebenarnya adalah apa yang terjadi, apa yang tidak terlihat. Ada peperangan, ya, peperangan roh-roh jahat. Jadi iblis berperang dengan malaikat-malaikat surgawi, ya. Iblis itu adalah malaikat yang jatuh, ya, ke dalam dosa, ya. Iblis itu dia berperang melawan malaikat-malaikat surgawi. Dan apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya adalah hasil daripada bagaimana peperangan rohani itu. Jadi kita memberitakan kematian Tuhan itu sampai kepada siapa gitu, ya. Supaya supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Jadi ada peperangan malaikat-malaikat dengan iblis ini, ya. Kalau kita memberitakan kematian Tuhan, itu malaikat Tuhan itu, ya, malaikat-malaikat itu dia menjadi menang, ya. Iblis sebaiknya dia diinjak, dia dihancurkan, ya, dia dikalahkan, ya. Dan kuasa iblis itu dikalahkan dalam peperangan-peperangan rohani, ya, yang kita tidak melihat, ya. Sekali lagi, apa yang ada, yang kita lihat ini adalah hasil dari peperangan rohani. Saya beberapa kali diselamatkan Tuhan dari mara bahaya. Bagaimana itu bisa terjadi, ya? Itu adalah peperangan rohani, ya. Bagaimana kami bergumul di dalam doa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bergumul dalam doa, itu ada malaikat-malaikat yang menghadik iblis-iblis itu. Sehingga dengan kita melakukan makan perjamuan kudus ini, kita memberitakan
kemenangan Tuhan. Kita memberitakan, ya. Jadi kita memberikan satu power kepada malaikat-malaikat itu untuk berperang, sehingga iblis itu boleh kalah, iblis itu dihancurkan. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 27 kita melihat ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, perjamuan kudus itu tidak boleh dimakan dengan sembarangan. Ya. Barang siapa yang makan dengan tidak layak, makan roti dan minum dalam cawan tidak layak, itu mendatangkan satu hukuman. Lalu ada orang yang salah, seperti pada waktu saya kecil dulu ya, di desa itu, wah kita lagi tidak enak dengan siapa gitu ya, lalu kita tidak makan perjamuan kudus, itu salah lagi ya. Cara yang tidak layak itu bukan itu. Cara yang tidak layak itu adalah makan dengan tidak mengakui bahwa yang kita makan ini adalah tubuh Tuhan. Sekali lagi bahwa tadi ya, dalam penjelasan saya tadi, bahwa kita makan, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darah perjanjian. Ya, ada gereja yang mengatakan bahwa kita makan roti itu secara fisik dirubah menjadi tubuh Tuhan. Anggur juga itu dirubah menjadi darah Tuhan. Saya rasa Alkitab menjelaskan pada kita ya, bahwa tubuh yang kita peringati ini adalah tubuh rohani. Jadi pada saat kita makan perjamuan kudus ini ya, cara yang tidak layak itu kita makan biasa-biasa aja. Tapi harusnya kita makan inilah, dibalik semuanya ini ya, memang betul yang kita makan adalah hosti atau roti yang kita makan, tetapi dibalik semuanya itu ada penyertaan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang ada dibalik semuanya ini. Kalau kita makan dengan percaya ini ya, cuma ada yang dikasih Tuhan, kita makan layak ya. Kita makan dengan layak. Jadi sekali lagi bukan kita karena kita ada sesuatu kemudian kita tidak makan. Ya, kapan kita sucinya? Ya, kita disucikan, kita dikuduskan. Makan dengan layak itu adalah makan roti dan minum cawan ini. Ini adalah dibalik semuanya itu secara rohani ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ya, puji Tuhan. Jadi kita makan roti ini adalah tubuhku ya, kata Tuhan Yesus. Tapi di balik itu adalah kuasa. Kita makan dengan percaya bahwa ini adalah kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus diserahkan pada waktu itu ya, puji nama Tuhan. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita mati, ya, kalau kita mati, Tuhan Yesus berjanji kita yang mati dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Ya, puji Tuhan. Yang mati dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Inilah suatu pengertian ya. Jadi jangan sampai kita tidak makan perjamuan kudus ya karena kita mengalami sesuatu. Tidak demikian. Jadi maksudnya makan yang tidak layak itu adalah makan dan minum dengan sembarangan saja. Kalau kita makan dengan layak itu bukan karena kita berdosa, bukan karena kita tidak berdosa, bukan begitu, tapi karena kita makan dan kita percaya bahwa roti ini adalah sebagaimana Tuhan dihancurkan. Tubuhnya hancur pada waktu itu ya, tubuhnya hancur. Karena tubuhnya hancur,
darahnya tercurah. Dan sekali lagi bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak akan bisa mati walaupun demikian, ya. Tetapi karena dia menyerahkan nyawanya untuk menerima kembali, puji nama Tuhan. Dan sebagai orang-orang percaya, kita percaya bahwa kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita ada di dalam Tuhan. Nah, perjamuan yang kita makan dengan percaya tentang tubuh dan darah Tuhan Yesus, inilah yang membawa berkat buat kita. Inilah yang membawa suatu kesembuhan apabila kita sakit. Ini adalah membawa suatu kekuatan apabila kita lemah. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman ini, ya, penjelasan lebih dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan juga memberkati hamba-hambamu yang sudah terlibat, baik singer, sound leader, musik, soundman. Tuhan, LCD kami semua taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, mengulurkan tangan-Mu Tuhan, memberkati semuanya Tuhan yang terlibat di dalam peribadatan ini Tuhan. Bahkan kami yang datang saja ini Tuhan, kami sangat percaya bahwa jerih payah di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, namun marilah Tuhan, tolong kami Tuhan, salurkan, turunkan berkat kasih karunia-Mu Tuhan, ulurkan belas kasih-Mu kepada kami semuanya, dan salurkan berkat-Mu Tuhan, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.